Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Rizal Putra Romanca dari kelas 12 RPLC dengan nomor absen 15. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek prakerin kurang lebih selama 11 bulan, yaitu membuat sistem request atau sysrec. Apa itu sysrec? Sysrec itu adalah sebuah website yang menjadi penengah atau jembatan antara pihak kampus dan juga para developer. Jadi misalkan pihak kampus, misalkan website kampus itu pengen tambahin fitur ini gitu, kemudian disampaikan kepada PIC atau orang yang membuat request. Nah, kemudian PIC itu menyampaikan permintaan dari pihak kampus kepada developer melalui website sysrec ini. Tim, ketika kita membuat sysrec terbagi menjadi 4 anggota, yaitu yang pertama Audrey Kania dari kelas 12 RPLC, yang kedua adalah Bayu Firmanca dari kelas 12 RPLB, kemudian yang ketiga adalah Diah Hamawati dari kelas 12 RPLC, dan saya sendiri. Framework dalam sysrec yaitu ada dua, yaitu admin template TempForest dan juga kode igniter. Tapi kode igniternya menggunakan versi lama, yaitu versi 2. Kemudian sekarang kita ke database. Di database ini ada beberapa tabel. Ini menggunakan database MySQL ya. Ini menggunakan Navigate Premium. Ini saya menggunakan database yang bernama test. Ini ada beberapa tabel dan juga ada beberapa view. View di sini adalah gabungan dari dua tabel atau lebih. Ini misalkan di sini ada tabel user, ada ID-nya, ada username, ada role ID, password, dan juga nomor WA. Nah, ini kita kan di sini tidak tahu role ID ini kok 1 2 3 4 5. Ini apa maksudnya? Nah, kemudian dibuatkan view. View ini bernama view user. Dan ini ada ID, username, role ID, ada password, ada user level, dan juga nomor WhatsApp. Ini user level mempresentasikan dari role ID ini. Kalau 1 ya berarti admin, kalau 2 berarti PSG, dan seterusnya. Nah, misalkan kalau kita login sebagai Kevin, nah nanti kita login sebagai PSG. Nah, ini adalah gabungan dari dua tabel, yaitu user dan juga user role. Kalau bisa melihatnya di sini di view builder. Nah, ini tabel usernya dan juga tabel user role-nya. Ini ID diarahkan ke role ID, yang dicentang adalah user underscore level ini. Kemudian ada juga tabel request, yaitu tabel permintaan. Di sini ada ID, ada kampusnya. Ini masih angka ya, karena belum digabung dengan beberapa tabel. Ada menunya, permintaan. User ini maksudnya yang workernya atau yang mengerjakan website itu siapa. Kemudian tanggal masuk, yaitu tanggal pembuatan sysrec. Maksudnya tanggal pembuatan request. Kemudian ada pengerjaannya, ada filenya. Ini file boleh ditambahkan, boleh tidak, jadi bersifat opsional. Kemudian ada status requestnya, ada status konfirmasi worker, ada status konfirmasi PIC, terus juga ada PIC-nya, dan juga nomor WhatsApp. Kemudian ketika digabungkan dari beberapa tabel, maka kita menjadi jelas. Jadi nama usernya siapa, nama kampusnya apa. Dari kan di sebelah kiri kan di sini hanya angka saja. Kemudian ketika digabungkan dengan tabel kampus, ya ini kampus, maka muncul namanya kampus B, kampus C, atau nama kampus. Menunya juga dari subsistem, dari tabel subsistem ada menu namanya ini. Statusnya dari status request. Nah, untuk melihatnya di sini di view builder, view request, kita pencet view builder. Nah, ini ada gabungan dari 6 tabel jadi satu. Nah, ini ada kampus yang diambil hanya namanya saja, subsistem juga nama, status request juga nama, maksudnya nama status. Kemudian user ada dua, yaitu user dan user 1. Ini user digunakan untuk nama PIC, dan user ini user underscore 1 digunakan untuk username user. Cara kerja dari sistem ini adalah
kita login dulu. Kalau tidak kita login maka tidak bisa mengakses website ini. Pertama kita login sebagai Kevin, yaitu sebagai PSG, ketik username dan juga passwordnya. Ini menggunakan internet ya, ini jadi ada alamat IP-nya, terus ini nama URL-nya. Ini masih loading. Jadi ketika login, maka yang pertama kali diarahkan adalah ke dashboard, ke halaman dashboard atau halaman utama. Nah, di sini ada sistem request siakat.net. Halo Kevin, ini adalah nama kita ketika login. Kalau misalkan kita login sebagai misalkan Andi ya, nanti di sini namanya menjadi Halo Andi. Selamat datang di sistem request. Nah ini ada request belum, request proses, request menunggu, dan juga request selesai. Ini maksudnya apa? Jadi gini, request belum adalah request yang belum kita kerjakan atau baru ditambahkan melalui PIC. Kemudian ada request proses. Nah ini nanti kita mengerjakan sebuah website itu, nanti kita masuk ke request proses. Kemudian ada request menunggu. Nah misalkan kita sudah memperbaiki website kampus tersebut ya, kemudian kita menunggu PIC-nya, maka maksudnya PIC menunggu kabar dari pihak kampusnya untuk dicek apakah ini sudah benar atau belum, maka ditempatkan di request menunggu. Nah kalau request selesai itu sudah konfirmasi, sudah selesai antara pihak kampus dan juga developer ini. Kalau selesai ya di sini selesai. Ini 4 dan ini 1 ya. Di request to me itu ada 5. Jadi request untuk saya itu ada 5 sesuai dengan ini. Yang belum ada 4 dan selesai ada 1. Kemudian kita ke add request terlebih dahulu atau tambah request di sini. Di halaman awal ini ada nama kampus, yaitu ada nomor, ada kode perguruan tinggi, ada nama perguruan tinggi. Nah ini kodenya kode PT lah istilahnya. Ini ada angka, terus nama PT-nya ini misalkan. Nah ketika kita ngeklik add request ini muncul modal dari Bootstrap. Misalkan kita ingin menambah request dari istilahnya, kita dari pihak kampus menarikan requestnya, kemudian kita buat request di sini. Misalkan kampus S subsistem yaitu menu, misalkan pihak kampus pengen menu ini, misalkan menu simple ini tambahkan fitur keuangan atau apa gitu. Nah ini di sini kita bisa menggunakan subsistem simple. Permintaannya apa? Misalkan saya ketik tambahkan fitur. Nah ini kemudian untuk file ini bersifat opsional, jadi kalau bisa ditambahkan bisa tidak. Kemudian ada worker, yaitu orang yang mengerjakan request ini siapa, kita tujukan kepada siapa. Nah ini misalkan kita ke Kevin ya, nanti di request to me ini tadi kan 5, nanti tambah 6. Tanggal masuk misalkan ya sembarang ya, tanggal 12. Klik simpan, maka akan muncul notifikasi. Ini saya membuat notifikasi ini dari Suite Alert 2. Ada ikonnya, sukses, terima kasih, request berhasil ditambahkan, klik OK. Nah ini requestnya di sini tidak ada karena ini ada hanya menambahkan kampus saja atau menampilkan kampus saja. Nah di sini tadi tuminya dari 5 menjadi 6 karena menambah. Oke, sekarang kita ke request all. Nah, di sini request all ada nomornya, ada kampusnya, ada menunya ada apa saja. Ini maksudnya dari request all ini adalah request yang ditujukan tidak hanya kepada saya, tapi kepada seluruh pengguna atau seluruh developer, maksudnya pada seluruh worker ini siapa saja requestnya. Ini ada nomornya, ada nama kampusnya siapa, ada nama menunya apa, permintaannya apa, PIC-nya siapa. Ini maksudnya PIC itu yang membuat request ya. Kalau misalkan saya yang tadi add request-nya kan saya, nah ini berarti Kevin. Kalau misalkan ini ada Dini ya nanti Dini yang membuat request-nya. Kemudian ada worker-nya tadi
yang di drop down kita pilih siapa. Kalau Kevin ya ke Kevin. Ini tanggal masuk ya tadi tanggal 12. Ini tanggal selesai minus karena masih belum. Nanti ada di request to me. Ketika ada klik pengerjaan, nanti tanggal selesainya kan maksudnya kan klik pengerjaan kan selesai. Nanti tanggal selesai itu tanggal selesainya akan muncul hari ini. Nah ini tadi kalau misalkan tadi kalau klik pengerjaan, status pengerjaan dari belum akan menjadi selesai. Dan ini status konfirmasi maksudnya adalah status konfirmasi dari PIC. Kalau misalkan kita di status pengerjaan selesai, tapi kalau belum dikonfirmasi PIC ya nanti di dashboard nanti tetap requestnya belum. Ini ada action, ini ada logo, ini maksudnya adalah detail dari request. Misalkan kita klik ini, klik detail request dari nomor 3 ini. Untuk menggunakan akses untuk menggunakan website ini harus menggunakan internet ya. Bentar ini lemot. Nah ini ada detail request, ada request number berdasarkan ID di tabel. Maksudnya di view tadi di request ini 287 ya ini sesuai kan. Di sini juga request nomor 287. Kemudian ada tanggal masuknya, ada PIC-nya siapa. Deskripsi ini maksudnya permintaan tadi ya. Permintaan di sini, permintaan. Nah, ini maksudnya di deskripsi itu. Kemudian file attachment ini adalah file. Jadi kalau misalkan kita kan tadi kan file bersifat opsional. Kalau misalkan tidak ditambahkan ya nanti munculnya minus. Kalau misalkan ditambahkan nanti ada semacam button lihat file. Kita kembali. Nah ini. Kemudian kita ke request to me sekarang. Untuk request all ini tidak bisa diapa-apain ya. Jadi kita hanya bisa melihat detailnya saja. Tidak bisa diubah ataupun dihapus. Nah ini untuk request to me ini agak sedikit berbeda dari request all. Tambahannya ada tombol pengerjaan dan juga WhatsApp. Ini ada nomornya, ada nama kampusnya, subsistemnya apa, permintaannya apa, PIC-nya siapa, workernya. Ini jelasnya untuk saya ya. Tanggal masuknya yaitu tanggal yang membuat request. Nah ini ada tombol pengerjaan, ada tombol WhatsApp. Ketika klik pengerjaan, ini tadi kan belum status pengerjaannya dan tanggal selesainya min. Nah ketika diklik tombol pengerjaan, maka ini ada muncul notifikasi yaitu good job, request telah selesai. Mohon untuk menghubungi PIC dengan menekan tombol WhatsApp di samping tombol pengerjaan. Jadi ketika selesai, kita harus mengabarkan kepada PIC bahwa request yang kita kerjakan sudah selesai. Kan tidak semua orang atau tidak semua PIC kan membuka sysrec setiap hari kan. Makanya dinotifikasi menggunakan WhatsApp. Nah tadi kan pengerjaannya kan ada centangnya. Kalau sudah selesai maka menjadi minus. Di sini status pengerjaannya kan selesai. Jadi klik pengerjaannya akan menjadi hilang buttonnya. Kalau misalkan status pengerjaannya proses atau belum atau menunggu, maka pengerjaannya ini akan muncul kembali tombolnya. Nah, tadi kan di sini kan tanggal selesainya tadi minus. Ketika sudah klik tombol pengerjaan, maka akan muncul tanggal selesainya yaitu tanggal sekarang. Kemudian ada tombol WhatsApp. Ini ada notifnya sedikit berbeda ya. Ketika status pengerjaannya selesai atau belum. Misalkan ketika status pengerjaan sudah selesai, ketika klik tombol WhatsApp, maka akan menuju halaman baru, yaitu ini, bagikan pada WhatsApp. Nah ini, chat di WhatsApp dengan nomor ini. Ini nomor untuk PIC ya. Jadi kalau misalkan PIC-nya di sini bernama Nana, ini nomornya adalah ini. Kalau misalkan nomor dia, maka akan beda lagi. Berbeda.
ini juga berbeda. Jadi nomor WhatsApp ini sesuai dengan PIC ya. Nah ini request dengan ini ada teksnya, yaitu request dengan permintaan tes Kevin dari menu PMB oleh kampus C sudah selesai. Mohon untuk mengecek sysrec. Ini kalau status pengerjaannya sudah selesai. Tapi kalau misalkan belum, maka akan muncul notif seperti ini. Request dengan permintaan QWERTY dari menu sysrec oleh kampus B masih belum selesai. Karena di sini status pengerjaannya belum selesai. Nah, kalau masih proses, maka ketika klik tombol WhatsApp, maka akan muncul ini requestnya berbeda lagi teksnya, yaitu request dengan permintaan tambahkan fitur dari menu simple oleh kampus S masih dalam proses. Dan untuk nomor WhatsApp untuk melanjutkan ke chat ya silakan diklik. Nah itu tadi. Kemudian ada detail request, ini sama seperti request all ya, ini sama seperti request all detail requestnya. Nah ini ada sedikit perbedaan dari tadi. Ini kan ada nomor, ada tanggal masuk, ada PIC yang memberi request, ada permintaannya, terus ada file attachment, terus ada komentar. Lupa juga tadi. Jadi di sini ada komentar. Misalkan ketika sudah selesai membuat request, ini komentarnya apa, tambahkan apa. Kalau misalkan kita bingung, kita bisa komen di sini. Komen maksudnya ini masih bingung misalkan ya. Saya ketik ini masih bingung, klik komen. Maka akan muncul notifikasi yaitu good job, komentar berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada komentar. Kita juga bisa menghapus komentar, yaitu ini ada alertnya. Anda yakin ingin menghapus ini, menghapus data komen ini, klik OK. Kemudian akan muncul notifikasi komentar berhasil dihapus. Nah ini tadi hilang. Ketika kita hapus semua. Nah, ini tadi di detail request to me ya. Di detail request juga sama kok. Bisa nambah komen. Nah ini komentar berhasil dihapus. Nah ketika kita klik lihat file, ini ada namanya juga 2.jpg. Ketika kita lihat file, kita ngeklik, maka akan menuju ke halaman baru. Nah ini gambarnya misalkan seperti ini. Oke, kita kembali. Sekarang kita menuju ke menu kampus. Sebentar masih loading. Nah ini adalah halaman untuk kampus, ada kode PT-nya, ada nama kampusnya, ada alamat IP-nya, ada domain, ada status klien, ada action-nya. Ini misalkan kita menambahkan kampus. Nah, ini di sini ada kode PT-nya. Misalkan saya isi sembarang ya. Misalkan kita isi sembarang. Nama satu. Awal kontrak misalkan tanggal 23, akhir tanggal 25, akhir VPS 25. Status klien, ini kliennya pembelian ini statusnya apa? Misalkan gold eksklusif, not kontak misalkan A. Pilih file ini juga bersifat opsional, jadi bisa ditambahkan atau tidak. Ini ada alamat email, misalkan ini ya. Enkripsi passwordnya kita misalkan belum. Ketika klik simpan, maka nanti akan muncul notifikasi yaitu terima kasih kampus berhasil ditambahkan. Nah ini yang kita tambahkan tadi. Terus ini ada 4 action. Yang pertama ada progress data di sini. Apa itu progress data? Jadi progress data itu adalah sejauh mana kampus ini di sysrec ini. Misalkan deskripsinya, lalu tanggal masuknya yaitu misalkan tanggal 19. Kita klik simpan.
maka muncul notifikasi, terima kasih progres data berhasil ditambahkan. Nah, ini ada kampusnya, ada deskripsinya, tanggal masuk. Nah, ini statusnya itu apa belum, atau progresnya itu apakah belum, proses, menunggu, atau selesai. Misalkan kalau kita ngeklik selesai, maka akan muncul tanggal sekarang, yaitu tanggal 17 sekarang, dan juga hapus. Kita juga bisa menghapus progres data ini. Maka akan muncul notifikasi progres data berhasil dihapus. Kemudian klik kembali. Oh, sebentar. Nah, ini maksudnya. Nah, kemudian ada actionnya, yaitu detail kampus. Ini saya klik ya, detail kampus. Ini detail ya, jadi tidak bisa dirubah atau diubah. Nah, ini detailnya, ada nama kode PT-nya, ada nama kampusnya, IP, dan lain-lain. Ini tidak bisa dihapus. Filenya karena tadi tidak diisi, jadinya min. Kemudian kita juga bisa mengedit kampus. Oh, ini edit, untuk edit kampus bisa semua ya, semua yang login. Kalau misalkan edit ya bisa. Di sini ada nama kode PT-nya bisa diubah. Misalkan kita klik 50. Ini ada filenya, ini bersifat opsional. Misalkan ini sudah. Ketika klik disimpan, maka ini akan berhasil diedit. Nah, ada muncul notifikasi seperti ini. Kemudian kita juga bisa menghapus kampus. Ada alertnya, yakin ingin menghapus data kampus. Ketika klik OK, maka kampusnya akan terhapus dan muncul notifikasi. Nah, ini ada muncul notifikasi, terima kasih kampus berhasil dihapus. Nah, ini tadi 5, sekarang 4 kampusnya. Sekarang kita menuju ke menu laporan. Ini mohon maaf agak lemot soalnya internet saya lemot. Jadi ini agak lama. Oke, untuk laporan, ini maksudnya dari laporan adalah laporan dari request seberapa apa istilahnya. Kalau misalkan selesainya ada berapa banyak, kalau misalkan masih belum, nanti laporannya bagaimana. Nah, misalkan kampus di sini kampus B. Misalkan jenis laporan belum. Kita masukkan tanggal masuk misalkan ini ya misalkan ya. Ini ada ekspor. Ekspornya itu berformat XLS. Nah, ini ketika klik, kita akan menuju ke Microsoft Excel. Nah, klik yes. Nah, ini masih kosong karena tidak ada tanggal masuknya tadi, karena kosong. Oh, sebentar, ke sini. Misalkan kampus S, tanggal masuknya misalkan tanggal 12, kita ekspor lagi. Itu tadi kosong karena nggak ada ya, tidak sesuai di database. Klik yes. Kemudian nah, ini ada 2 laporan yang statusnya masih belum, yaitu kampus S simple, subsistemnya simple, permintaan tambahkan fitur, PIC-nya saya membuat requestnya, tanggal masuknya ini, tanggal selesainya ini. Nah, ini tadi yang kita klik pengerjaan tadi ya, maka akan muncul di sini. Tapi statusnya belum karena belum dikonfirmasi oleh PIC. Oke.
Di sini kalau misalkan tanggal masuk kita jenis laporannya selesai, maka akan muncul di sini tanggal selesainya. Oke, sekarang kita ke menu training. Nah, di sini ada training. Training itu apa? Jadi training itu adalah menu untuk PIC yang sedang melakukan training. Jadi kita bisa menambahkan di sini, di sisrek ini. Ini ada nomor, ada nama kampusnya. Ini PIC 123. Ini ada tanggal mulainya berapa, ada tanggal selesainya berapa, keperluannya apa, statusnya apa. Ini ada actionnya juga, ada detail training, edit training, dan juga hapus. Misalkan kita add training atau menambahkan trainingnya. Di sini kita bisa memilihkan kampus untuk training, misalkan C. PIC 1 ini bisa dikosongi. Misalkan kita pilih Bayu. PIC 2 bisa dikosongi. PIC 3 juga bisa dikosongi. Tanggal mulai misalkan tanggal 24. Tanggal selesai misalkan tanggal 25. Keperluan. Misalkan saya ketik perlu. Statusnya masih belum. Klik simpan. Maka nanti akan muncul notifikasi training berhasil ditambahkan. Nah ini. Klik OK. Nah ini tadi karena PIC 2 dan 3 bersifat opsional, jadi bisa dikosongi. Tapi kalau PIC 1 itu wajib. Ini tanggal mulainya tadi, ada tanggal selesainya, keperluannya apa, statusnya apa. Ini ada detailnya. Sama seperti sebelumnya, ini detail untuk training tidak bisa diapa-apakan. Jadi kita hanya bisa melihat saja. Tidak bisa diedit ataupun dihapus di sini. Nah, sebentar masih loading. Ini tadi kita masih login sebagai Kevin ya, atau sebagai PSG. Nanti ada menu tambahan, nanti kalau misalkan kita login sebagai admin atau training atau PIC, nanti ada menu baru. Bentar, ini masih lemot. Nah, ini ada data training. Yang pertama ada kampusnya, ada PIC 123. Tanggal mulainya, tanggal selesainya berapa. Oke, kita kembali. Di sini ada edit, kita bisa edit di sini. Edit training. Misalkan kampusnya ganti menjadi B. Atau PIC 2 kita tambahkan, misalkan Zainal. Oke, kemudian statusnya menjadi sudah, misalkan kita klik simpan. Ketika klik simpan maka akan muncul notifikasi yaitu training berhasil diedit. Nah, ini. Kemudian kita bisa hapus trainingnya. Maka akan muncul notifikasi good job, training berhasil dihapus. Nah, ini tadi 3 sekarang menjadi 2. Nah, sekarang kita menuju ke menu obfuscator, atau apa istilahnya, pembedahan lah istilahnya. Nah, sebentar, masih lemot. Nah, ini di sini adalah halaman obfuscator. Apa itu obfuscator? Jadi obfuscator itu adalah pembedahan untuk password. Nah, ini kan di sini di tabel user itu kan ada password. Nah, itu nanti kita bisa mengenkripsi atau mendekripsikan
password tersebut. Misalkan kita ngeklik di sini halo, maka di encrypt, maka menjadi ini hasil enkripsi password dari halo. Kemudian kita ingin tahu nih, misalkan kita login, kita pengen tahu passwordnya. Nah di sini kita bisa di copy saja ini, Ctrl C, kemudian di sini di parse ini untuk mendekripkan, kita klik ini Ctrl V, kemudian kita decrypt, maka akan muncul kata yaitu sembarang. Jadi passwordnya ini adalah sembarang. Ini adalah menggunakan hash data ya, jadi bisa di encrypt, bisa juga di decrypt. Oke, kemudian kita ke menu ganti password. Nah di sini kita bisa mengganti password, tapi awal-awal adalah kita menggunakan password lama dulu agar tidak sembarangan orang mengganti password. Tadi password lamanya adalah Kevin, kemudian password baru kita bisa isi 123, ganti passwordnya juga sama 123, harus sama ya. Kalau misalkan kita salah ya, misalkan tidak sama, ketika kita klik ubah, maka akan muncul notifikasi ini salah, ini password harus sama ini. Kalau misalkan password lamanya salah, ini ngawur aja ya, maka akan muncul notifikasi yaitu password lama itu salah nanti. Nah ini notifikasinya, mohon maaf kurang password salah, atau password sekarang salah. Misalkan kita password ini sudah benar ya, passwordnya Kevin, kita ganti password baru 1234, ganti passwordnya ini harus sama. Ketika klik ubah, maka ini akan berhasil. Nah ini ada notifikasi good job, password berhasil diubah. Nah di database ini otomatis terubah. Ini kita login sebagai Kevin, ini akan terubah. Kita klik refresh, maka nanti akan terubah ya. Ini masih lama loadingnya, loading dari database ini. Oke, nanti dulu ya. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, ini adalah menu-menu awal dari Sysrec. Kalau kita login sebagai PSG, di user role di sini, di sini ada 2 tadi ya, 5. Kita logout dulu. Ini kalau login sebagai PSG. Kalau misalkan kita login sebagai admin, nanti akan muncul menu baru lagi. Ya, di sini adalah halaman utama sama seperti sebelumnya. Nah, ini ada menu tambahan 2, yaitu menu manage user ini dan juga menu modem. Awalnya adalah kita ke manage user terlebih dahulu. Nah, di sini adalah awal-awal dari username, ada role-nya apa, nomor WA-nya berapa, ada action-nya. Kita add user terlebih dahulu. Nah, ini kita misalkan username halo, passwordnya misalkan halo, ulangi password yaitu halo, role-nya apa, misalkan kita sebagai training ya, misalkan ya. Ini nomor WhatsApp awali dengan +62, jadi nomor WhatsApp ini harus diawali dengan 62 8123456789. Ini misalkan ya, klik simpan, maka muncul notifikasi yaitu user berhasil ditambahkan. Nah ini user berhasil ditambahkan, klik OK. Ini untuk menampilkan ini nomor username, nomor WhatsApp, role-nya dan juga action-nya. Ini menggunakan data table server side scripting. Jadi di sini, nah ini menggunakan ini untuk menampilkan tabel tadi. Nah, ini menampilkan ini masih processing ya.
Nah ini tadi kita berhasil menambahkan username yaitu halo, passwordnya halo ini. Role ID-nya tadi 3 itu maksudnya adalah menjadi training. Ini nomor WhatsApp-nya. Nah di sini tertambahkan di sini. Nah kemudian ada detailnya, detail dari manage user atau detail user. Nah di sini ada nama usernya, ada role-nya apa, nomor WhatsApp-nya apa. Nah cuma segini saja. Kemudian klik kembali. Kemudian kita ke edit. Ini admin, ini hanya admin saja ya yang bisa mengedit user. Selain admin ini tidak bisa memanage user ini, tidak bisa mengakses menu user ini. Ini ada edit user. Misalkan halo Kevin gitu, misalkan. Role-nya kita ganti menjadi worker. Klik simpan. Maka akan muncul notifikasi ya terima kasih user berhasil diedit. Ini masih processing, bentar. Nah ini kalau misalkan di sini kita refresh. Nah ini namanya berganti menjadi halo Kevin. Role ID-nya yang tadi 3 menjadi 4. Nah di sini kita juga bisa menghapus user ini, yaitu klik OK. Kemudian nanti akan muncul notifikasi yaitu user berhasil dihapus. Sebentar, masih loading. Di sini misalkan kita refresh nanti hapus kok, terhapus. Nah ini tadi halo Kevin menjadi hilang. Ini agak lama, internet saya lemot. Nah ini tadi sudah berhasil terhapus. Ini untuk manage user. Sekarang kita ke menu modem. Di sini nanti akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sysrec ini. Nah ini kemudian kita ke menu modem. Ada nomor, ada nama modem, ada nama operatornya, ada nomornya, ada masa aktifnya, dan juga ada aksinya. Ada detail modem, ada bisa diedit dan juga bisa dihapus. Kita klik add modem. Ini ada nama modemnya, misalkan halo. Operatornya misalkan smartfriend. Nomornya 0831 ini Semarang ya. Sisa kuota ini kuota MB, jadi kalau misalkan giga ya, misalkan kita pengen 10 giga, jadi ya ini 10.000 MB, masa aktifnya sampai 26 Desember, misalkan seperti itu ya. Ketika klik simpan, maka akan muncul notifikasi yaitu modem berhasil ditambahkan. Nah ini, kemudian kita juga bisa detail modemnya. Nah, ini ada nama modemnya, ada operatornya apa, nomornya berapa, masa aktifnya sampai kapan, dan juga sisa kuotanya. Ini 10.000 maksudnya 10.000 MB ya. Kalau dikonversi menjadi 10 GB. Kita klik kembali. Kemudian kita ke action. Maksudnya kita ke edit. Di sini ada edit, kita bisa edit, misalkan operatornya kita ganti menjadi XL. Ketika klik simpan, maka akan muncul notifikasi yaitu modem berhasil diedit atau diubah. Nah ini modem berhasil diedit. Kita juga bisa menghapusnya. Ketika klik OK, maka juga akan muncul notifikasi yaitu modem berhasil dihapus. Oke. Ini menunya ada tambahan 2 ya, yaitu user dan juga modem. Misalkan kita kembali logout dulu. Ini kalau kita login sebagai admin.
Nah, sebentar ini lemot. Misalkan kita login sebagai training, namanya adalah Nana, passwordnya adalah 123. Kita akan menuju ke halaman dashboard. Ini halamannya sama semua ya, halaman dashboardnya, hanya perbedaan nama saja. Nah, sebentar masih loading. Ini adalah halaman utama dari kalau kita login sebagai Nana atau training. Nah, ini ada perbedaan dari admin tadi ya. Kalau admin ada manage user. Nah, ini kalau kita login sebagai training atau PIC hanya akan muncul modem, menu modem. Nah, kalau misalkan kita mengetahui URL dari manage user tadi ya. Tadi kan manage user itu hanya bisa diakses kalau kita login sebagai admin. Nah, misalkan kita login sebagai training tapi tahu URL-nya untuk masuk ke admin, ke manage user, maka akan diblok. Misalkan ini manage user ini ya, misalkan kita klik enter, maka nanti akan diblok. Nah, ini akan muncul access forbidden 403, access forbidden, you aren't allowed to access this page. Nah, ini tidak boleh mengaksesnya. Kita klik go back. Nah, kita kembali ke halaman dashboard. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kalau kita login sebagai training, kita ke request all. Di request all, kalau kita login sebagai training atau PIC, maka kan kita bisa mengubah status pengerjaan dari workernya dan juga status konfirmasi. Nah, di sini dan juga di sini kita bisa edit request dan juga hapus request. Misalkan di sini kita ke terakhir aja ya. Ini kan sudah selesai. Kita bisa ubah ke menunggu atau belum, atau proses, atau menunggu, atau selesai. Nah, misalkan kita ubah status konfirmasi ini, misalkan kita di pihak kampusnya oke, sudah deal, oke, ketika ini diklik selesai. Nah, ketika dropdownnya diubah dari belum menjadi selesai, maka kan konfirmasi ada notifikasi, yaitu status konfirmasi telah berubah. Klik OK, kemudian nah, ini sudah selesai. Ini data request sama seperti tadi. Nah, ini ada perbedaannya, ada edit request dan juga hapus. Ini kita klik edit request terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa edit requestnya kalau kita login sebagai training PIC. Ini ada menu, misalkan kita ganti menjadi SIDA. Workernya misalkan ganti menjadi dia. Klik simpan. Maka akan muncul notifikasi yaitu request berhasil diedit. Nah, di sini di nomor 9 ini telah berubah workernya, semula Kevin menjadi dia. Menunya tadi dari simple menjadi SIDA. Ini tetap ya selesai. Kita juga bisa menghapus requestnya. Misalkan di sini kita hapus. Oh, ini aja. Misalkan kita hapus, muncul alertnya. Klik OK. Kemudian nanti akan muncul notifikasi bahwa request telah berhasil dihapus. Nah, sebentar, ini masih proses. Nah, ini ada notifikasinya, good job, request berhasil dihapus. Nah, ini kalau kita login sebagai training. Kita sekarang login sebagai worker. Tadi kan ada 5 ya, 5 role ID-nya. Oh, sebentar, di sini. Nah, ini kan tadi kan 3. Ini role ID 5 maksudnya adalah manajemen. Di sini manajemen maksudnya adalah
Admin sama manajemen itu hampir sama fiturnya, hanya saja ada perbedaan, yaitu kalau kita login admin itu akan muncul menu manage user, kalau manajemen itu tidak. Nah, kita akan coba login sebagai ini, role ID-nya 4 atau worker. Kita login sebagai worker. Kita login terlebih dahulu. Sebentar, masih proses. Ini alamat dashboardnya sama seperti tadi, hanya berbeda nama. Sebentar, ini lemot ini. Nah ini kalau worker, kalau ketika kita login sebagai PSG dan worker, maka menunya kita tidak boleh mengakses menu modem dan juga manage user. Tapi kalau kita login sebagai training atau PIC dan juga manajemen, maka kita bisa mengakses menu modem. Kalau manage user kita hanya bisa mengakses kalau kita login sebagai admin. Nah di sini kita klik add request terlebih dahulu. Ini ada beberapa perbedaan antara kalau kita login sebagai PSG dan worker, ada juga beberapa perbedaan. Ini misalkan kita add request terlebih dahulu ya. Misalkan kita ke Dini ya tadi ya, oke. Tanggal masuknya misalkan tanggal 26. Klik simpan. Maka muncul notifikasi request berhasil ditambahkan. Kemudian ke request to me. Nah ini ada perbedaannya, yaitu worker. Kalau kita login sebagai worker, maka ini kita bisa mengubah workernya. Ini kan tadi untuk Dini. Misalkan kita ubah ke Kevin, nanti requestnya nanti berubah ke Kevin. Kita klik Kevin. Sebentar, masih proses. Nah ini akan muncul notifikasi good job, worker berhasil diubah. Nah ini tadi ada datanya, sekarang hilang karena sudah diubah ke Kevin requestnya. Oke, sekarang kita menuju ke kelebihan dari Systrike ini. Kelebihan Systrike di sini adalah tadi kan ada tombol pengerjaan. Sebentar, kita ke add request lagi. Ini klik simpan. Sekarang ke request to me. Kelebihan awak pertama adalah di sini, di request to me ini. Sebentar. Nah ini di request to me ini keunggulan pertama adalah ada tombol WhatsApp-nya. Jadi ketika kita sudah selesai mengerjakan sesuatu di website pihak kampusnya itu, nah di sini kan kita klik tombol pengerjaan. Nah ketika sudah selesai kan PIC kan atau trainingnya kan tidak semuanya kan membuka Systrike ya, tidak setiap hari membuka Systrike. Nah ketika kita sudah selesai, kita bisa memberitahukan ke PIC-nya atau yang membuat request-nya bahwa oh ini request-nya sudah selesai. Nah gitu, dengan melalui WhatsApp ini. Nah ini masih belum ya. Nah kita bisa memberitahukan bahwa request yang kita kerjakan itu apa sudah selesai atau masih proses, atau menunggu dari pihak kampusnya, dan juga ada selesai. Nah seperti itu. Terus kelebihan yang kedua adalah tadi kita kalau misalkan kita tahu URL-nya dari manage user,
Kalau misalkan kita menuju ke situ, maka akan diblokir, akan muncul akses forbidden. Tidak boleh ke situ karena yang bisa login hanyalah admin. Itu juga keunggulan ketiga. Itu tadi keunggulan kedua ya. Sekarang kelebihan ketiga ini adalah kita di sini kita bisa mengenkripsi password yang kita mau dan juga mendekripnya, atau apa istilahnya, mengubah yang password yang acak ini, yang di sini acak ini, angka acak bisa merubah menjadi kata di sini. Nah, itu keunggulan ketiga. Nah, sekarang kita menuju ke kelemahannya. Jadi di sini kelemahannya adalah karena ini menggunakan CI versi 2 atau CI versi lama, maka ketika ini proses apa ya istilahnya, requestnya ketika ditampilkan buahnya ini nanti akan apa ya, sedikit nge-lag gitu. Nge-lag kalau misalkan requestnya ada 100, ini kan masih 10 ya, kalau misalkan ada 100, ada 200, bahkan sampai 500 nanti kan ya berat ini di sini. Ya itu ada kelemahannya di situ. Ini nanti kalau misalkan requestnya ada 500 gitu nanti berat. Ya, ini adalah sekian dari project yang kami buat dan saya buat. Terima kasih sudah memperhatikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Untuk nilai plus selama prakerin saya itu apa ya? Kalau misalkan saya requestnya sudah selesai, misalkan mengerjakan fitur ini, menambahkan menu kampus dan isinya, itu kalau sudah selesai itu saya selalu meminta pekerjaan, meminta gitu. Ini sudah selesai, apalagi yang saya kerjakan lagi ya di situ. Nilai minus saya itu apa istilahnya? Kalau menurut saya nilai minus saya selama prakerin itu mengerjakannya mungkin agak lama ya, karena saya juga malu untuk bertanya. Jadi ya ketika misalkan ini menu permintaan tambahkan, misalkan ini tambahin status pengerjaannya, nanti ada selesai atau belum, nah itu kadang saya agak lama untuk mengerjakannya. Dan juga kalau misalkan saya tidak tahu ya saya malu bertanya gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.